Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk Virtual Private Network. Di video ini kita akan melakukan konfigurasi untuk Virtual Private Network. Video sebelumnya juga sudah saya jelaskan untuk pengenalan dari Virtual Private Network itu sendiri ya. Nah, untuk topologi, kita bisa lihat di topologi ini ada 3 lokasi berbeda. Nanti yang menjadi skenario dari topologi ini. Di bagian kiri bawah ini ada cabang untuk Palembang, ada routernya, nanti penamaannya RBPL ya, dan ada workstation-nya. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada lokasi di Jakarta, ada routernya, nanti untuk namanya RJKT, dan ada workstation-nya ya, berupa farm server dan PC ataupun perangkat and devices lainnya ya. Kemudian di sini untuk lokasi Medan ini ya, RMDN ini. Nah, selanjutnya untuk addressing table-nya di masing-masing perangkat sudah saya konfigurasi ya untuk addressing table-nya. Kemudian di sini untuk SNMP parameter yang perlu kita konfigurasi untuk penerapan VPN ini, kita bisa lihat di table ini ya. Jadi nanti untuk key distribution method-nya, kita bisa menggunakan manual atau ISAK-NT, tapi di masing-masing router, jadi nanti saya sebut ini RBPL, ini RJKT ya, artinya ini router yang di Palembang, ini router yang ada di Jakarta. Nah, untuk perbandingan nanti kita buat di Medan ini, tapi tidak kita konfigurasi untuk VPN-nya. Kita bisa lihat perbandingan nanti untuk yang sudah dikonfigurasi dan tidak dikonfigurasi untuk VPN-nya ya. Nah, kemudian tadi kita lanjut untuk encryption algoritmnya, kita menggunakan advanced encryption standar di RBPL dan RJKT. S algoritmnya untuk pertukaran kunci kita gunakan SHA-1 ya di RBPL dan RJKT. Authentication methodnya pre-share ya, jadi artinya kita harus set manual untuk kuncinya nantinya. Key exchange itu kita gunakan di Helman yang grup 2 ya. Kemudian untuk lifetime-nya kita gunakan yang default. Nah, ini untuk key-nya nanti ya. Kita buat Cisco di RBPL dan RJKT. Nanti tinggal disesuaikan untuk masing-masing key nih ya. Tidak harus Cisco ini, bisa yang lain. Nah, kemudian untuk parameter policy yang kedua, untuk masing-masing router ya, transform set ini untuk penamaan saja ya, untuk identifikasi nanti. Kemudian peer hostname, ini penamaan juga untuk router masing-masing router. Peer IP address ini IP ini kalau RBPL artinya peer-nya itu ini RBPL peer-nya itu lawannya gitu ya, RJKT. Kemudian RJKT itu peer-nya itu si RBPL gitu ya. Nah, selanjutnya network yang dia akan di-encrypt itu ini itu workstation ini ya, masing-masing router di sini. Nanti yang akan kita lakukan pengetesan dari PC A ke PC Jakarta, PC Dep A ini ke PC Jakarta A di sini. Ini akan kita encrypt ya. Kemudian crypto map name-nya ini kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan ya. Kemudian untuk SI establishment-nya kita gunakan IPsec ISAK-NP. Nah, objektifnya itu ada 4. Enable security feature, configure basic parameter ya, baik di router RBPL dan router RJKT, kemudian kita verifikasi. Nah, skenario-nya bisa dilihat. Kemudian pada bagian pertama di tahap 1 itu kita lakukan aktivasi security K9. Ini modul untuk security ketika kita menerapkan VPN ya. Nah, di sini sebelumnya bisa kita lihat apakah sudah aktif atau belum, atau sudah ada atau belum gitu ya. Kita gunakan perintah enable untuk masuk ke mode konfigurasi, kemudian ke dengan perintah show version kita bisa lihat ya. Nah, di sini tuh security-nya masih non ya.
Jadi kita perlu untuk konfigurasi, kita masuk ke global configuration-nya, global configuration atau conft ini ya, bisa disingkat. Kemudian kita ketikkan lesson boot modul. Nah, di sini karena saya menggunakan Cisco tipenya 2900, jadi kita buat di sini 2900 ya. Jadi disesuaikan dengan tipe masing-masing ada di sini nanti. 2900, kemudian lesson boot modul, kita lihat lagi di sini. C2900. Teknologi package security ke-9, kemudian enter, ini yes. Kemudian kita save ya, copy, kita end terlebih dahulu, copy running, startup config, kemudian kita reload. Nah, kita tunggu untuk proses bootnya ya. Di sini juga panduannya seperti tadi ya, silakan di copy paste, diikuti juga ya. Nah, setelah itu proses kedua, setelah proses reload, kita verifikasi lagi ya dengan perintah tadi, show version. Kita enable terlebih dahulu, show version. Di sini bisa kita lihat untuk modul security-nya sudah ada ya. Nah, selanjutnya untuk bagian kedua, kita configure untuk IP security parameter di RBPL ya. Tapi sebelumnya di tahap pertama kita lakukan tes connectivity terlebih dahulu ini untuk memastikan konektivitas ya dari PC Dev A ke PC Jakarta A ya, dari sebelah kiri ke kanan tadi. Nah, jadi dari sini ya kita lakukan ping ke PC yang ada di sini ya untuk verifikasi untuk konektivitasnya terlebih dahulu ya. Kita bisa menggunakan cara manual seperti ini ya. Untuk IP-nya kita bisa lihat 89.10 92.168.89.10. Kita tunggu ya untuk proses ping-nya sudah reachable ya. Atau kita bisa menggunakan amplop di sini ya. Di sini kita klik, kemudian kita klik. Di sini statusnya successful ya. Nah, selanjutnya di sini di tahap kedua kita lakukan untuk mengidentifikasi ya lalu lintas. Jadi dari router RBPL ke router RJKT untuk workstation-nya. Kita menggunakan access control list ya. Nomornya 119 untuk ACL-nya. Ini bisa kita copy ya. Kita ke router 1. Configure terminal. Kita paste. Ini nggak ikut semua dia. Sebentar diulang saja. Access list 119. Permit IP 172.31.0. Kemudian wildcard mask-nya. Kemudian 89.0.0. Nah, ini untuk permitnya kita buat ini network atau workstation yang ada di RBPL, dan ini workstation yang ada di RJKT. Kalau kita setnya di RBPL, tapi nanti kalau di RJKT kita set terlebih dahulu ini. Setelah itu baru workstation yang ada di RBPL ya. Ini kita enter. Nah, selanjutnya kita set untuk ISA-MP pasir 1 tadi ya. Kita buat crypto ISA-MP policy 10 ya. Ini untuk penomorannya juga ya, bisa kita sesuaikan. Kita mau menggunakan nomor berapa ya. Range-nya itu ada sampai 10.000 ya. Di sini saya buat nomornya
10 ya. Crypto Isak MP policy 10. Kita gunakan tadi encryption AES ya, Advanced Encryption Standard yang di tabel di atas tadi. Kemudian authentication-nya pre-share ya. Group 2 ini untuk pertukaran kuncinya ya, untuk fungsi hash yang kita gunakan, DV Hellman yang kita gunakan. Kemudian exit, kemudian crypto Isak MP key. Ini tadi ya untuk key-nya, address-nya. Nah, ini address ini karena kita setnya di RBPL, jadi peer-nya itu nanti untuk IP yang ada di sini ya, untuk address-nya itu IP di RJKT ya, 18.28.1. Nah, selanjutnya untuk tahap kedua, untuk Isak MP-nya, ini kita set ya. Kita buat transform set, VPN set menggunakan ini ya, ESP3DES dan ESP SAA AMEC ya, untuk fungsi atau teknik ininya ya, apa namanya, hash-nya. Kemudian crypto IPsec transform set VPN set ESP 3DES ESP SAMAC. Kemudian crypto map VPN map, ini 10 tadi ya, untuk memori ini tadi ya, yang kita set Isak MP policy-nya 10 IPsec description-nya VPN connection to RJKT, set peer-nya ya, IP di RJKT 172.18.28.1, set transform set VPN set. Nah, ini match address-nya ini untuk yang kita buat ACL tadi ya, 119 ya, exit. Nah, ini untuk interface outgoing atau uplink-nya ya, kita arahkan ke interface tersebut ya, yang arah keluar. Jadi nanti kita arahkan untuk interface-nya itu, karena kita men-set di sini, interface uplink-nya itu ke arah luar ya, dari sini ke sini. Jadi kita set di interface ini, gig 0/0. Sama juga halnya nanti di sini ya, interface luarnya, gig 0/0 ya. Interface gig 0/0 crypto map VPN map yang sudah kita lokasikan tadi di sini ya, VPN map-nya. Enter dan sudah on ya. Nah, selanjutnya kita set di router Jakarta ya. Ini sudah selesai untuk router RBPL-nya. Selanjutnya kita akses untuk router RJKT. Kita aktifkan dulu ya untuk modul tadi. Kita enable, kita show version. Nah, di sini masih disable dan non ya. Configure terminal lesson boot modul C2900 teknologi package security K9. Ini yes, kemudian N, kemudian copy running startup config, kemudian kita reload. Kita tunggu ya untuk proses bootnya. Selanjutnya kita buat untuk ACL-nya juga ya. Enable configure terminal access list 119 permit IP 119
192.168.89.0 ini IP workstation yang ada di RJKT ya. Kemudian wildcard mask-nya, ini wildcard mask kita gunakan ya, bukan subnet mask, karena kalau routing dynamic routing protocol atau access list kita gunakan wildcard mask ya, kebalikan dari subnet mask. Kemudian IP di workstation RBPL 30.1.0 wildcard mask-nya. Selanjutnya SFMP ya. Tahap pertamanya kita buat crypto SFMP policy 10, encryption-nya kita gunakan AES ya, Advanced Encryption Standard, authentication-nya pre-share, grupnya ini bisa kita lihat ya, kita bisa pilih. Kemudian exit, key Cisco, address, ini address yang ada di RWPL ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk yang kedua ya. Crypto IPsec transform set VPN set ESP 3 des crypto map, ini saya lanjut terus saja ya. 10 IPsec description VPN connection to RBPL ini ya, dari router Jakarta. Kemudian set peer-nya 10 IP ini ya, di RBPL set peer 10.391.1, set transform setnya VPN set, net address-nya 119, exit, kemudian kita alokasikan untuk interface-nya tadi ya. Configure terminal interface gig 0/0 crypto map VPN map. Nah, selanjutnya kita verifikasi ya. Kita verifikasi terlebih dahulu show crypto IPsec SA ya di router 1. Kita ke router ini ya, di router RBPL ya. Kita verifikasi ya. Jadi kita sudah selesai untuk penerapan konfigurasi VPN antar dua router di RBPL dan RJKT ya. Selanjutnya kita verifikasi ini untuk paket enkripsi, paket decrypt-nya, paket enkapsulasi, dan paket dekapsulasinya apakah sudah ada ya. So, crypto IPsec SA. Nah, kita bisa lihat, jadi paket itu belum ada yang lewat ya. Nah, kalau kita tes trace dari sini ya, jadi kalau tadi kita tes ping ya, kita tes ping terlebih dahulu, sesuai petunjuk ini saja kita ikuti. Jadi kalau sudah kita verifikasi dengan perintah ini, nanti hasilnya dipaste di sini ya, hasil ini tadi. Ini di RBPL, nah hasil ini tadi di copy ya, dipaste, menandakan paket itu belum ada lewat ya. Nah, maksudnya paket yang di encrypt, decrypt ya, karena belum ada interaksi antara workstation dari PC DEPA ini ke PC Jakarta ini yang ketika sudah kita implementasikan VPN. Nah, selanjutnya kita tes ya untuk apakah paket itu akan di-encrypt ketika mereka berkomunikasi ya, seperti itu contohnya. Kita lihat petunjuknya dari PC DEPA ke PC, dari PC Jakarta ya ke sini. Jadi kita ping dari sini ya, melalui desktop ini, kemudian command prompt IP-nya 172.31.0
IP di sini tadi 172.30.1.12 ya. Kita tunggu ya untuk proses pingnya. Nah, ini sudah ada paket terkirim. Kita lihat ya. Kita lihat di sini lagi. Atau bisa menggunakan ini tadi ya. Kita klik di sini, kemudian klik di sini. Nah, statusnya sudah successful. Kemudian di sini kita verify lagi ya. Apakah paket itu, yang ini kan sebuah paket ya, protokolnya ECP. Paket itu akan di-encrypt, di-decrypt, di-enkapsulasi, dan de-enkapsulasi ya. Ketika mereka saling berkirim pesan. Karena tujuannya VPN ini sebagai ini ya, mengencrypt pesan ketika sudah selesai diimplementasikan, sehingga lebih aman ya ketika melalui jalur transmisi internet ya, salah satunya seperti itu. So version so crypto IPsec SA. Nah, di sini kita bisa lihat ya, paket itu sudah ada, paket yang dikirimkan tadi di enkapsulasi, di encrypt dia ya. Kita bisa lihat parameternya lokal ya, IP address-nya untuk workstation di RBPL dan RJKT. Jadi kalau setiap kita mengirimkan paket ya, contohnya tadi 4 ya yang dienkapsulasi, ada paket yang sudah dikirimkan. Kalau kita kirim lagi, kita bisa lihat di router RBPL tadi ya. So crypto. Nah, jadi setiap paket yang dikirim ataupun mengirim, ketika berinteraksi, ketika sudah kita terapkan VPN itu, paket itu akan di-encrypt ya, agar lebih aman. Itu tujuannya dari VPN itu. Nah, kalau kita trace juga ya, ini tadi kita ping, kemudian kita trace. Jadi dia itu akan langsung dari router ini, uplink-nya atau router gateway-nya workstation ini, langsung ke IP di sini ya, 10.39.1.1. Jadi di sini akan apa ya, tidak akan kelihatan karena paket itu sudah di-encrypt tadi ya. Untuk paket ping ya, dia trace ya. Nah, jadi ada 3 hop dia. Jadi kalau kita trace di sini, dari sini misalnya ke sini yang kita tidak konfigurasi VPN itu ya, kita bisa coba terlebih dahulu ya. Sebelum dari router medannya, dari workstation medannya kita ini, kita ping. Ini ada paketnya yang sudah di-encrypt dan di-decrypt ya, di-encrypt 19 dan 22. Kita tes dari sini ping ya. Kalau ini dia akan melewati network yang ada di sini karena dia jalurnya transmisinya ada RISPB yang dilewatinya. Jadi dia transit dulu terlebih dahulu di sini. Tapi ketika kita terapkan VPN, harusnya dia akan transit di sini, IP di sini akan kelihatan, ini kelihatan dan ini kelihatan, baru ke sini gitu ya. Tapi karena sudah di-encrypt, jadi dia tidak kelihatan lagi ya. Tapi IP-nya 172.30.1.10 ya. Coba 172.31.12. Nah, kita bisa verify di sini lagi. Nah, jadi paket itu tidak ada ya, bertambah ya. Karena tidak ada menggunakan VPN di perangkat router yang kita implementasikan. Kalau kita trace dari isi yang di Medan ini, nah dia akan melewati ini ya, kita bisa lihat di sini. Dia akan melewati 172.17.1.1 ya. Nah, itu ada di sini ya. 172.17.1.1. Jadi networknya itu akan dilewatinya transit dulu terlebih dahulu ya.
Tapi karena VPN itu sudah di-encrypt, jadi network yang ada di sini dia tidak akan kelihatan untuk transitnya. Kalau kita bedakan tadi ya. Jadi langsung ke sini dia kalau menggunakan VPN-nya ya. Ya, seperti itu ya. Silakan nanti untuk diikuti dan dikerjakan. Jadi petunjuknya nanti setiap pengerjaan nanti di copy paste ke sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.